Lo tahu nggak, seorang pemimpin yang 2 kali kunjungannya ke Cina diblokir selama 7 tahun, sekarang akhirnya muncul di panggung global besar, KTT Shanghai Cooperation Organization di Tianjin. Apa maksud dibalik momen ini? India, Cina, dua raksasa Asia yang sempat membeku hubungannya sejak bentrokan Galwan 2020, sekarang terlihat mau cair lagi. Perdana Menteri Narendra Modi ketemu langsung dengan Xi Jinping, dan dunia langsung membaca ini sebagai simbol Tao, atau pencairan hubungan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar jabat tangan di forum. Ada kepentingan geopolitik yang jauh lebih dalam, dari soal multipolaritas dunia, sampai perjanjian anti-terorisme yang masuk dalam deklarasi bersama SCO. Di episode ini, kita akan bongkar kenapa kunjungan ini penting, gimana India memainkan kartunya di tengah perang dingin baru Amerika-China, dan apa artinya ketika Delhi dan Beijing mulai bicara lagi. Hubungan India-China nggak bisa dipisahin dari satu titik panas, Galwan 2020. Di sana, tentara kedua negara bentrok fisik di perbatasan Himalaya, bikin puluhan korban jiwa, dan sejak itu suasana jadi beku. Kontak politik menurun drastis, pertemuan tingkat tinggi jarang terjadi, bahkan komunikasi militernya pun penuh ketegangan. Tapi yang menarik, diplomasi nggak pernah benar-benar mati. Masih ada mekanisme Special Representatives yang jalan di belakang layar, jadi semacam jalur darurat buat jaga komunikasi tetap hidup. Selain itu, muncul beberapa confidence building measures atau langkah stabilisasi. Misalnya, proses disengagemen pasukan di Line of Actual Control, LAC, kemudian restart perjalanan ziarah umat Hindu ke Gunung Kailas di Tibet, sampai pembukaan kembali penerbangan langsung India-China. Semua ini kecil-kecil, tapi jadi sinyal, dua negara raksasa ini tahu, konfrontasi tanpa akhir bukan pilihan. Kenapa SCO di Tianjin ini jadi momen besar? Karena Shanghai Cooperation Organization bukan sekadar forum biasa. Ini wadah negara-negara Global South buat nunjukin bahwa dunia sekarang multipolar, nggak cuma ada satu pusat kekuatan di Washington. Di panggung ini, kelihatan jelas ada optiks geopolitik. India, Rusia, dan Cina duduk bareng, kirim pesan ke dunia bahwa mereka punya forum alternatif di luar dominasi Barat. Tapi highlight paling bikin merinding adalah satu hal, ini kunjungan pertama Narendra Modi ke Cina dalam 7 tahun terakhir. Sejak bentrokan berdarah di Galwan 2020, Modi nggak pernah menginjakan kaki ke sana. Dan sekarang, dia hadir di Tianjin. Itu bukan cuma diplomasi basa-basi. Itu simbol bahwa meskipun masih ada gesekan di perbatasan, kedua raksasa Asia ini sadar, mereka butuh satu sama lain di peta global. Di balik senyum diplomasi, India ternyata pasang garis merah. Delegasi India menolak tanda tangan deklarasi KTT SCO kalau nggak ada kalimat jelas soal teror lintas batas. Kenapa penting? Karena serangan di Pahalgam masih segar di ingatan. Buat India, ngomong multipolar dan ekonomi itu oke, tapi kalau ancaman nyawa dari kelompok teroris di perbatasan nggak disebut, berarti forum ini hanya basa-basi. Posisi ini nunjukin satu hal, India nggak mau pura-pura sahabatan sambil nutup mata soal keamanan nasional. Bahkan di forum internasional sebesar SCO, Modi tetap dorong isu sensitif itu. Tapi bukan cuma soal keamanan. Ada lapisan ekonomi yang menarik. Cina ngasih sinyal melonggarkan pembatasan ekspor rare earth dan pupuk, dua sektor vital buat industri dan pertanian India. Di saat yang sama, Amerika lagi nambah tarif impor India sampai 50%. Artinya, pintu barat makin sempit, sementara jalur timur justru mulai kebuka. Disinilah kelihatan kalkulasi Modi, bermain di dua kaki. India nggak bisa cuma bergantung ke Amerika, tapi juga nggak mau jadi bayangan Cina. Diplomasi ekonomi ini kayak tarik-menarik tali, dan Modi lagi cari posisi paling menguntungkan. Setelah Galwan 2020, hubungan India-Cina kayak kaca retak. Tapi sekarang, ada usaha buat lem lagi, meski retaknya tetap kelihatan. Di LAC, dua negara sepakat bikin kelompok pakar dan mekanisme komunikasi. Artinya, kalau ada gesekan pasukan, ada jalur bicara sebelum peluru nyasar. Nggak menjamin damai selamanya, tapi minimal bisa redam eskalasi. Bahkan, setelah 5 tahun terhenti, penerbangan langsung dan perjalanan ziarah yatra akhirnya dibuka lagi. Simbol kecil, tapi kuat, bahwa hubungan dua negara besar ini masih bisa dicairkan lewat jalur budaya dan masyarakat, bukan cuma militer. Menariknya, langkah Modi bukan sekadar soal Cina. Sebelum ke Tianjin, dia sempat mampir dulu ke Jepang, anggota penting kuat. Habis itu, baru ke KTT SCO di Cina. Pesannya jelas, India main di dua meja. Di satu sisi duduk bareng AS, Jepang, dan Australia di Quad.
Di sisi lain, duduk bareng China dan Rusia di SCO. Ini bukan plan-plan, tapi strategi multipolar khas India, nggak mau jadi satelit siapapun, tapi justru berdiri sebagai swing power yang bisa nentuin arah geopolitik Asia. Di balik semua gesture manis, realitanya tetap keras. Tantangan utama, border trust deficit. Luka Galwan 2020 masih membekas, pasukan di garis depan masih saling curiga, dan potensi gesekan militer tetap nyata. Tapi di sisi lain, ada peluang. India bisa pakai momentum ini buat tampil sebagai mediator, memperkuat strategi keamanan sendiri, dan yang paling penting, menghindari perang proksi. Karena di dunia multipolar kayak sekarang, jadi pion sama dengan jadi korban. Kalau dirangkum, KTT SCO di Tianjin bukan sekadar seremoni. Ini bisa jadi titik strategis buat memulai tahu hubungan India-China, sekaligus memperkuat keseimbangan multipolar di Asia. Tapi, tetap ada pertanyaan yang menggantung. Apakah kunjungan Modi ini benar-benar membuka era baru India-China? Atau cuma sekadar potret politik panggung SCO yang cepat pudar? Nah, menurut lo gimana? Drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan geopolitik tajam khas jenggot lurus.